kesempatan Aulia dengan NIM B1C125011. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pengenalan Microsoft Excel, membuat grafik di Excel, dan menggunakan rumus matematika sesuai dengan yang diajarkan pada saat hari Kamis. Yang pertama di pengenalan Excel. Di Excel ada tab menu. Tab menu berisi kumpulan perintah utama. Yang pertama adalah Home, berisi perintah dasar, font, alignment, format, dan lain-lain. Yang kedua adalah Insert. Insert untuk menyisipkan objek seperti tabel, grafik, gambar, shape, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Page Layout, mengatur tampilan halaman, margin, orientasi, ukuran kertas. 4. Formula, tempat membuat rumus dan fungsi. Rumusnya contohnya sum, average, if, dan lain-lain. Yang kelima Data, untuk mengolah data seperti sort, filter, dan koneksi data. Selanjutnya adalah Review. Review berisi pengecekan ejaan dan sebagainya. View mengatur tampilan lembar kerja. Selanjutnya adalah Icon bar atau ribbon. Icon bar adalah deretan icon di bawah tab menu, berisi tombol-tombol cepat untuk mengubah huruf dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah Sheet. Sheet adalah lembar, cell adalah sel, kolom adalah garis vertikal yang ditandai huruf A, B, C, D, dan sampai Z. Selanjutnya baris adalah yang 1, 2, 3. Baris dalam Excel ada banyak, kalau tidak salah sebanyak itu. Yang selanjutnya adalah mengatur lembar, kolom, dan tinggi baris. Saya akan tunjukkan tutorialnya pada video selanjutnya. Yang kelima adalah Merge Center. Saya juga akan menunjukkan video tutorialnya. Selanjutnya adalah Wrap Text dan menjelaskan format cell. Format cell dia ada 6. Yang pertama adalah number, yang kedua alignment, yang ketiga font, yang keempat border, yang kelima fill, yang keenam protection. Saya akan jelaskan bagian-bagiannya pada video selanjutnya. Yang selanjutnya adalah Free Space. Free Space berfungsi untuk mengunci baris atau kolom agar terlihat saat meng-scroll. Selanjutnya adalah membuat grafik. Grafik pada Excel ada banyak, yaitu ada diagram batang, diagram pie, dan lain-lain. Saya akan buat video langkah-langkahnya pada video selanjutnya. Yang setelah itu adalah operasi matematika. Operasi matematika berfungsi untuk hitung otomatis pada Excel. Ini sangat memudahkan kita dalam mengerjakan matematika di Excel. Dan jawabannya juga akurat berdasarkan rumus. Sekian, saya akan lanjut pada tutorialnya. Pertama adalah pengenalan Microsoft Excel. Di atas ini adalah tab menu. Yang pertama ada Home, yang kedua ada Insert, yang ketiga ada Draw, yang keempat ada Page Layout, yang kelima ada Formula, seterusnya Data, kemudian Review, View, Automate, dan Hub. Home dia untuk mengatur teks warna dan perataan format. Ini formatnya, ini teks warna, ini bold, ini berbagai macam teks. Insert dia untuk mensisipkan gambar, misalnya di sini ini sisipkan gambar. Terus ini grafik. Setelah itu ada Page Layout. Page Layout dia untuk mengatur ukuran dan orientasi halaman, misalnya margin, orientasi, size, print area. Ini untuk membuat halaman baru, background, ada green lines, ada headings, dan masih banyak lagi. Yang formula adalah untuk mengatur rumus dalam Excel. Yang selanjutnya ada data dia untuk mengolah dan memfilter data. Di bagian data ada banyak sekali. Yang
Selanjutnya ada review. Review untuk memeriksa ejaan dan memberikan komentar. Yang terakhir adalah view. View ada page break preview, ada page layout juga, ada green lines, dan ada free span. Sebentar, ada tutorial free span. Ada zoom juga. Kemudian icon bar dia di setiap home, insert, draw, page layout, formula, data, review, view ada icon bar. Misalnya di home ada font, element, number, style, cell, editing, dan sebagainya. Di insert ada table, ada control, ada chart itu grafik, sparklines, filter, comment. Draw, page layout dia ada page setup, ada skala to fit, ada sheets option, ada arrange. Formula ada function library, ada definite names, ada formula auditing. Kalau di data ada sort filter, ada data tools, dan sebagainya. Kalau review ini dia sebanyak ini. Kalau view ada show, ada zoom, ada window, ada workbook view. Jadi icon bar adalah tab untuk ikon perintah. Selanjutnya adalah mengenal sheet, sel, kolom, dan baris. Jadi sheet yaitu lembar. Ini misalnya sheet 1, terus kita mau tambah sheet 2 dan sheet 3. Berarti ada lembar 1, lembar 2, dan lembar 3. Selanjutnya sel itu ini sel, ini juga sel, ini juga sel. Misalnya mau blok sel, ini namanya blok sel. Terus kolom dia ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E sampai kolom Z. Terus baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5 sampai seterusnya. Terus sel juga, misalnya ini sel A1, ini sel B1, ini sel C1, ini sel D1 sampai seterusnya. Selanjutnya mengatur lebar kolom, tinggi, dan baris. Tinggi baris ini mengatur lebar. Jadi mengatur lebar itu ini format, ketik dulu selnya, misalnya sel A1, terus formatnya ini row height, ini tinggi kita atur jadi misalnya jadi 20. Oke. Nah, tingginya berubah. Sekarang kita atur lebar kolomnya, misalnya 20 juga. Oke. Jadi memanjang begini akhirnya. Lanjut contoh selanjutnya lagi yang B. Format kita atur jadi 30 misalnya. 30. Oke. Terus lebarnya jadi 40 misalnya. Jadi memanjang. Selanjutnya adalah merge center. Selanjutnya adalah merge center. Jadi saya akan menggabungkan sel ini. Misalnya saya akan gabungkan A1, B1, C1, D1. Jadi kita blok dulu selnya
sampai D1, terus kita merge center, tempatnya ada di home, terus di bagian alignment, nah ada di bawahnya AB ini. Jadi selnya akan tergabung jadi seperti ini. Kemudian wrap text, misalnya kita ketik di sini, dia wrap text itu untuk menjadikan teks yang panjang agar satu kolom. Misalnya saya mengetik Indonesia daerah jadi saya mau pilih sel ini, kemudian saya akan pilih wrap text di format cell, terus format cell di bawah, terus di font, di format cell, terus ini, terus di bagian alignment, nah ini word text. Oke, jadi dia satu kolom. Selanjutnya adalah format cell. Jadi selanjutnya adalah tadi format cell. Jadi format cell ada 6 tab utama, yaitu number, alignment, font, border, fill, protection. Number dia untuk mengatur format angka, mata uang, persen, tanggal, dan lain-lain. Alignment untuk mengatur posisi teks, ya tengah, atas, atau miring bawah. Font untuk mengatur font, border untuk mengatur garis-garis tepi pada file, terus fill untuk mengatur warna latar belakang, dan protection untuk mengunci sel dari perubahan. Saya akan kasih contoh di format cell bagian number. Pertama, saya buat tabel terlebih dahulu. Ini cara membuat tabel. Nah, terus saya akan perbesar sel ini dulu. Kemudian saya akan isi dengan misalnya 10.000. Terus ini juga 10.000. Selanjutnya ini 10.000. Selanjutnya ini 10.000. Selanjutnya 10.000. Terus saya akan ubah jadi rupiah dengan format cell.
sepiannya akan terlihat. Selanjutnya adalah freeze pen. Freeze pen ada di view. Terus freeze pen tugasnya untuk mengunci sel-sel. Misalnya saya akan freeze pen. Jadi saat kita scroll, sel di atas akan tetap kelihatan. Terus freeze stop roll, sel di atas akan tetap kelihatan juga. Kemudian freeze column, kolomnya akan tetap kelihatan. Oke, selanjutnya bagian kedua adalah membuat grafik di Excel. Jadi saya akan membuat tabel terlebih dahulu. Tabel data. Saya akan perbesar dulu ini. Terus bagian B. Oke. Terus kita buat tabelnya sampai kolom. Terus kita isi. Jadi ini adalah tabel penjualan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Pertama Januari. Inilah penjualan. Februari, terus Maret, April, Mei, Juni. Selanjutnya penjualannya pada bulan Januari adalah 150 unit. Yang pada bulan Februari 200 unit. Terus pada bulan Maret adalah 180 unit. Pada bulan April ada 250 unit. Terus ini adalah 300 unit. Selanjutnya adalah 500. Nah, cara membuat grafiknya adalah kita blok semua datanya. Terus kita pilih insert dan kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Kalau grafik ini dia grafiknya. Kalau misalnya kita mau mengganti,
ganti warnanya atau desain begini. Selanjutnya seperti ini, selanjutnya seperti ini, selanjutnya seperti ini. Terus kita mau mengganti warnanya jadi warna hijau, biru, terus kita pakai diagram pie misalnya ini. Terus nah ini selanjutnya ini adalah ini kalau diagram yang lain, ini diagram kolom. Nah, jadi seperti itu cara membuat grafik. Selanjutnya adalah membuat rumus matematika menggunakan Excel. Jadi saya akan membuat tabel dulu. Kemudian saya isi pertama nama, terus satuan terjual, terus total. Jadi pertama penggaris, terus buku, terus pulpen, terus pensil, terus folio, terus penghapus, terus jangkar, terus pensil. Nah, harga satuannya itu pertama adalah 2000, kedua 3500, ketiga 1500, keempat 1000, kelima 8000, keenam 1000. Ini 10.000 anjir. Ini 10.000, 1000. Kemudian ini 1000,
kemudian ini 16.000, ini ini bukan pensil, ini buku gambar, dia 5.000. Terus terjual ini ada 123, kemudian 534 buah, kemudian 789 buah, kemudian kemudian 300 buah, kemudian 56 buah, kemudian 76 buah, kemudian 20 buah, kemudian 80 buah. Nah, jadi kita akan hitung totalnya menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan, misalnya ini ada garis, dia ada di A2, misalnya dia ada di nomor 2, terus ini B2 dan C2, berarti satuan kita, jadi total harganya kita kali, jadi 2000 kali 123, jadi sama dengan, misalnya penggaris dia di B2, terus kali itu pagar bintang, terus terjualnya adalah di C2. Nah, kita enter. Nah, ini hasilnya. Terus selanjutnya lakukan hal yang sama, dia di sama dengan B3, terus di C3. Nah, selanjutnya B4 dan C4, B4 kali C4, selanjutnya di B5 dan C5 sama dengan B5 kali C5, terus folio B6 dan C6, B6 C6. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya yang ke-7, B7 C7, B7 kali C7, kemudian B8 kali C8, terus B9 kali C9. Nah, sama halnya kalau dengan bagi, kurang, tambah, jadi semua total hasilnya, jadi kita akan ubah jadi rupiah. Nah, seperti tadi di format cell, terus dia ada di number, terus currency, terus rupiah. Oke. Nah, jadi ini hasil total dari penjualan alat-alat tulis pada